Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia, semangat pagi, 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 pagi. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak ini Nikmatul Maisha. Di sini nanti akan menemani kalian semua belajar tentang konsep dan persamaan laju reaksi. Yuk ikuti terus video ini. Kimia, pada pembelajaran kali ini nantinya kalian diharapkan dapat, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi beberapa fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Kemudian yang terakhir yaitu siswa menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, pada video pembelajaran ini nantinya akan dibahas mengenai yang pertama, fenomena laju reaksi, yang kedua, pengertian laju reaksi, yang ketiga, order reaksi, serta yang terakhir yaitu persamaan laju reaksi. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini nanti ada fenomena laju reaksi. Oh iya Sobat Kimia, pernahkah kalian melihat perubahan kimia yang ada di sekitar kita? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sering menjumpai reaksi kimia, baik itu yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung dengan lambat. Nah, di sini ada gambar kembang api. Sobat Kimia, pernah nggak sih melihat kembang api yang bersebaran di langit ketika malam hari? Tentunya sudah ya, ketika malam takbiran kemarin, banyak sekali kembang api yang bertebaran di langit. Nah, kembang api ini termasuk reaksi cepat. Nah, kenapa? Kembang api ketika dinyalakan langsung mengeluarkan reaksi. Nah, hal inilah mengapa kembang api disebut reaksi cepat. Nah, karena kembang api ketika dinyalakan langsung bereaksi dengan cepat. Untuk gambar yang di sampingnya ini ada proses pembusukan dari buah pisang. Nah, proses pembusukan buah pisang ini membutuhkan kira-kira 6-7 hari. Nah, beda dengan kembang api tadi, proses pembusukan buah pisang ini membutuhkan waktu yang lama untuk bereaksi. Hal inilah proses pembusukan buah pisang ini disebut dengan reaksi lambat. Kembang api yang termasuk reaksi cepat serta proses pembusukan yang reaksi lambat, hal inilah disebut dengan laju reaksi. Nah, fenomena-fenomena tersebut ini dapat berlangsung dengan cepat atau lambat bergantung dengan kondisinya. Misalnya pada besi yang berkarat, mudah berkarat ketika di daerah lembab serta lama berkarat ketika berada di gurun pasir atau yang panas. Pengetahuan tentang laju reaksi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan industri khususnya, menggunakan berbagai reaksi kimia dalam proses produk kimia, karena waktu dan tenaga dalam proses industri ini membutuhkan tenaga yang lebih agar menghasilkan produk yang berkualitas serta ekonomis. Untuk yang selanjutnya ini ada pengertian laju reaksi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju atau kecepatan adalah jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Lalu, bagaimana cara menyatakan laju reaksi? Nah, dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan jumlah produk akan semakin banyak. Jadi, laju reaksi adalah laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Lalu, bagaimana cara menyatakan laju reaksi ini? Konsep laju reaksi kimia dapat dirumuskan dengan R sama dengan delta C per delta T, di mana R itu laju reaksi, kemudian delta C merupakan perubahan konsentrasi, serta delta T merupakan perubahan waktu.
Nah, di sini ada contoh soal. Pada reaksi A menjadi B, diketahui bahwa konsentrasi A mula-mula 9M. Kemudian setelah 3 detik menjadi 3M. Lalu bagaimana menentukan laju reaksinya? Nah, di sini delta C-nya mula-mula ada 9M, kemudian berkurang menjadi 3M. Berarti 9 kurangi 3M, berarti 6M. Kemudian waktunya mula-mula 0, kemudian setelah 3 detik mengalami perubahan, berarti 3 kurangi 0 second, berarti sama dengan 3S. Lalu ditanya sama dengan R, kemudian R sama dengan delta C kurangi, kemudian R sama dengan delta C per delta T, di mana delta C-nya tadi 6, kemudian delta T-nya 3, berarti 6 per 3 sama dengan 2 M per second. Kemudian yang selanjutnya ini ada diagram laju reaksi. Nah, di sini ada grafik dari perubahan konsentrasi reaktan dan produk tiap satuan waktu, di mana pada garis horizontal ini ada waktu, kemudian garis vertikal ini konsentrasi. Nah, berdasarkan grafik di samping menjelaskan bahwa reaksi kimia dari A, B mengalami proses laju reaksi, di mana berkurangnya konsentrasi A serta bertambahnya konsentrasi B dalam tiap satuan waktu. Untuk yang selanjutnya ini ada orde reaksi. Orde reaksi atau yang biasa disebut dengan tingkat reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan ketika terjadi laju reaksi. Nah, pada umumnya reaksi kimia memiliki orde reaksi yang berupa bilangan bulat positif. Nah, nilai orde reaksi ini tidak dapat ditentukan dari harga koefisien dari reaksi tersebut. Namun berdasarkan percobaan berupa pangkat dari konsentrasi komponennya biasa berupa pangkat X dan Y atau pangkat M dan N. Nah, secara garis besar, orde reaksi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu orde 0, orde 1, serta orde 2. Lalu untuk yang pertama ini ada orde 0. Nah, reaksi dikatakan dengan orde 0 terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, artinya asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaksi itu tidak dapat mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kedua ini ada orde 1. Nah, suatu reaksi dikatakan sebagai orde 1 terhadap salah satu pereaksinya apabila laju reaksi tersebut berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Misalkan konsentrasi reaksi itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada orde 2. Nah, suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu pereaksi apabila laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Apabila konsentrasi zat itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih besar. Untuk yang selanjutnya ini ada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan hubungan kuantitatif di antara pereaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan. Nah, dengan adanya persamaan laju reaksi ini, kita dapat memprediksikan laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Sebagai contoh, ini ada reaksi AA plus BB kemudian dengan produk CC plus DD. Nah, maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, kemudian konsentrasi B pangkat Y, di mana V
V ini termasuk laju reaksi, K termasuk konstanta laju reaksi, konsentrasi A serta konsentrasi B dalam molaritas, kemudian X adalah order reaksi terhadap reaksi A, serta Y termasuk order reaksi terhadap reaksi B. Nah, pangkat X dan Y ini ditentukan dari data eksperimen. Biasanya harganya kecil dan tidak akan selalu sama dengan koefisien A dan B. Nah, semakin besar K atau konstanta, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kenaikan suhu dan penggunaan katalis umumnya dapat memperbesar harga K. Secara formal, persamaan laju reaksi tersebut menyatakan laju reaksi V sebagai fungsi dari konsentrasi semua komponen yang menentukan laju reaksi tersebut. Pangkat X serta Y tersebut merupakan bagian dari order reaksi yang sudah dijelaskan tadi ya. Order reaksi merupakan salah satu cara untuk memperkirakan sejauh mana konsentrasi zat reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada contoh soal dari persamaan laju reaksi. Nah, diketahui reaksi 2NO plus H2 dengan produk N2O plus H2. Nah, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Lalu, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi dari percobaan di atas? Nah, dari persamaan reaksi 2NO plus H2 dengan produk N2O plus H2, maka persamaan laju reaksinya dapat ditulis dengan V sama dengan K konsentrasi NO pangkat X, konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap NO, kita bisa melihat dari data percobaan H2 yang memiliki konsentrasi yang sama, yaitu pada percobaan 1 serta percobaan 2. Maka persamaan laju reaksinya V2 per V1, di mana V2-nya K konsentrasi NO pangkat X pada percobaan 2 konsentrasi H2 pangkat Y pada percobaan 2 per V1 sama dengan K konsentrasi NO pada percobaan 1 pangkat X kemudian H2 pada percobaan 1 pangkat Y, sehingga V2 di mana V2 0,2 sedangkan V1 merupakan 0,2, sehingga dihasilkan 2 sama dengan 2X, sehingga dihasilkan 2X pangkat sama dengan 1, sama di mana X sama dengan 0, sehingga order reaksi terhadap NO X, sehingga order reaksi terhadap NO yaitu X sama dengan 0. Kemudian untuk mencari order reaksi terhadap H2 yaitu dengan melihat percobaan dari NO yang memiliki konsentrasi yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3. Seperti cara tadi, namun pada order reaksi ini menggunakan percobaan 2 dan 3, sehingga V3 per V2, di mana K konsentrasi NO pangkat X pada percobaan 3 serta konsentrasi H2 pangkat Y pada percobaan 3 per K konsentrasi NOx pada percobaan 2 serta konsentrasi H2 pangkat Y pada percobaan 2. Diketahui V3-nya ada 0,8, kemudian V2-nya ada 0,2, sama dengan ini ada 2 pangkat Y, sehingga dihasilkan 2Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 2. Maka order reaksi terhadap H2 yaitu Y termasuk sama dengan 2.
maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi H2 pangkat 2. Sehingga persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi H2 pangkat 2. Nah, kenapa konsentrasi NO tidak ditulis? Konsentrasi NO ini tidak ditulis karena memiliki order reaksi 0, artinya sama dengan 1. Sehingga berapapun dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1, sehingga tidak perlu ditulis. Nah, cukup di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.